Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2020. Ini untuk zodiak Leo. Oke, Leo. Ini fire sign ya. Jadi pembacaan ini bisa ngarah ke percintaan, keuangan, karir atau apapun juga yang terbaca ya, karena dia general. Oke, dan pembacaan ini bisa aja udah terjadi di Juni ini karena aku baca masih di bulan Juni 2020. Oke. Dan pembacaan ini general, jadi ingat pembacaan apapun yang general sudah pasti energinya bisa terbalik ya. Bisa bukan energi kamu. So jangan dipaksa kalau memang bukan energi kamu ya. Oke, Leo di Juli 2020 kita lihat oracle kamu. Oke, ada flip card di sini, ada my vibes speak louder than my words. Oke, dan ada I'm the loving energy of the universe. Dan untuk main energinya ada I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Oke. Dari dua kartu ini aku ngelihat ada rasa yang Leo kamu sangat lelah hari ini. Aku ngerasa pembacaan ini seperti mengisahkan energi kamu yang lelah banget dengan semua hal ya di dalam kehidupan kamu ya, secara menyeluruh, entah keuangan, karir atau bahkan percintaan ya. Jadi kamu jadi malas bicara, jadi malas untuk mengungkapkan isi hati ya, karena memang terkadang kita lelah untuk bicara, terkadang kita lelah untuk menjelaskan ya, apalagi terhadap orang-orang yang memang gak mengerti tentang apa yang kita rasakan, dan kita juga gak bisa maksa mereka untuk mengerti ya. Kalau memang mereka gak bisa mengerti ya sudah gitu ya. Dan aku ngelihat juga dari situ kamu coba untuk belajar kalau memang ya sesuatu hal yang terjadi itu pasti ada alasannya. Kita lihat oracle satu lagi. Okay. Ada woman holding a heart, dan ada healer of the ages, dan di bottom of the deck ada appreciation. So aku ngerasain banget energi kamu lelah because karena kamu ngerasa orang-orang yang mengenal kamu, orang-orang di sekitar kamu gak mengerti kamu, gak bisa respect semua pengorbanan yang udah kamu lakukan selama ini untuk mereka. Mereka gak menyadari, kamu ngerasa mereka gak menghargai kamu, mereka gak memperlakukan kamu sesuai dengan yang kamu harapkan ya. I know it feels sucks itu
perasaan yang gak nyaman banget karena kita ngerasa apapun yang kita berikan, apapun yang kita korbankan itu sia-sia. Ya, kita semua pernah ada di posisi itu. Gak ada yang salah berpikir seperti itu ya, ataupun merasa seperti itu. Gak ada. Cuman di satu sisi juga kita harus ngelihat kenapa kita begitu tersakiti. Ya, karena memang kita juga memberikan harapan yang sangat besar. Ingat, siapa yang memberi harapan? Ya, kita sendiri. Kita lihat klarifikasinya. Oke, ada flip card langsung 3 di sini. Ada 3 of Wands, 5 of Wands, dan 4 of Pentacles. Aku ngerasa memang banyak banget konflik di kehidupan kamu. Ya, entah beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini yang membuat kamu lelah, capek banget. Kamu bukan hanya lelah secara hati, tapi juga secara fisik. Ini energi seseorang yang butuh banget untuk istirahat, ya, untuk mencoba istilahnya mengisolasikan diri dan coba untuk istilahnya coba ngelihat dan mengerti apa sih yang benar-benar kamu inginkan selama ini. Coba untuk mencari tahu. Knight of Cups, Knight of Cups, wow, Knight of Cups, Page of Cups, dan Knight of Pentacles. So aku ngeliat kamu coba untuk jujur dan coba untuk melihat apa sih yang diri kamu inginkan dan kamu harapkan, apakah sesuai dengan apa yang kamu dapatkan selama ini. Dan kamu lihat ternyata ada lack di sana, ada sesuatu yang salah di situ, kekurangan di situ, nggak sebanding. Di satu sisi kamu ngerasa ya karena salah kamu juga, tapi di satu sisi kamu ngerasa seharusnya kan orang respect sama kamu. Aku kan yang gini, aku kan yang gitu. Remember, aku kan. Itu adalah ego. Ya, itu adalah keegoisan. Siapapun bisa melakukan hal yang sama jika hanya berdasarkan ego. So di sini egonya besar ya. Karena memang apa yang dilalui memang berat ya. That's okay, that's fine gitu. Aku nggak menyalahkan ego yang besar itu. Karena memang proses mekanisme kita ya, defense mekanisme kita untuk sesuatu yang nggak searah dan sesuai yang kita inginkan. Oke, ada flip card lagi 3, The World, 5 of Cups, dan Knight of Swords. Wow, ini energi orang yang stuck ya, nggak tahu harus gimana. Mungkin di antara kalian hanya duduk diam dan nggak tahu harus ngapain ya. Ini energi seseorang yang masih belum bisa move on dari keadaan, masih sering menyalahkan orang di sekitar, orang lain,
Misalnya orang banyak yang berlaku tidak baik terhadap kamu, kamu menyalahkan orang lain karena kamu udah memberikan hal yang terbaik menurut kamu, ya. Dan kamu menyalahkan mungkin pasangan kamu yang gak sesuai dengan harapan kamu, juga kamu menyalahkan karena kamu ngerasa dia melakukan suatu hal yang gak baik. But remember, kenapa dia melakukan hal yang baik, gak baik itu satu, pasti ada andilnya dari kita sendiri. Jika kita melakukan sesuatu yang gak baik, pasangan kita melakukan suatu hal yang gak baik, pasti ada akarnya atau berasal dari kita sendiri. Itu pasti. Kalau kamu mau mengakui ya, kalau kamu nggak mau ngakui ya ego kamu besar di situ. Ini proses pengakuan yang sulit, mengakui ke diri sendiri. Tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Ada rasa kayak gitu. Kamu nggak bisa hanya berusaha untuk orientasinya kamu, pasangan kamu, atau orang-orang sekitar kamu. Kamu berharap too much untuk selalu diapresiasi, dan itu bukan energi yang baik. Tapi ya kalau kamu nyaman dan mau melakukan hal itu terus, ya silahkan, itu hak kamu. Tapi ya lihat sendiri akibatnya seperti apa, risikonya seperti apa, dan kamu sendiri yang harus tahu apa yang bakal kamu dapatkan, risikonya seperti apa. That Five of Swords, wow. The Hangman sih, kamu ngerasa stuck, ngerasa pasangan kamu atau ngerasa kejadian ini atau teman-teman kamu, pokoknya sekitar kamu itu berusaha kayak, ya aku kan sudah melakukan yang gini, ya mereka yang gini, no gitu ya. Ini adalah kamu sendiri juga ada andil di sini. Dan kenapa hal ini harus terjadi? Aku bisa bilang, kenapa Tuhan membiarkan ini semua? Karena itulah salah satu alasan kenapa semua hal ini terjadi. Entah pasangan kamu berlaku yang gak baik, aku ngerasa banget ada hal ke situ. Lalu ada teman-teman kamu berlaku hal yang gak baik juga. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan membiarkan ini semua terjadi. Siapa yang bisa ngontrol Tuhan? Gak ada yang bisa. Dan kenapa alasan Tuhan membiarkan ini terjadi? Karena ini death. Ada hal yang harus mati di sini. Yaitu apa? Keegoisan. Aku lihat ini ada energi yang mencoba untuk melawan, ya, energi yang coba untuk mengontrol keadaan. Tapi ternyata dia hanya stuck. Dan semakin kamu melawan, kamu bakal semakin sakit. Kamu nggak sedang melawan orang lain di sini. Kamu sedang melawan Tuhan dalam bentuk takdirnya, karma Tuhan, ya. Karena karma itu adalah takdir, ya. Takdir, sesuatu hal kontrak hidup yang memang harus kamu jalani. So aku bisa bilang, lebih cepat kamu menerimanya lebih baik. Kalau enggak adalah kamu sendiri yang bakal sakit. Bukan aku yang baca ini, bukan orang lain yang kamu pikirkan itu tadi, tapi kamu sendiri. So kamu ngerasa gak nyaman saat ini karena memang ada proses penghancuran ego yang menyakiti. Dan ya aku bisa bilang ya rasanya seperti mematikan. Si Ten of Swords, istilahnya ini proses bersih-bersih yang harus kamu jalani. Kalau kamu bisa ngelewatin dengan tanpa melawan dan tanpa ngerasa harus yang namanya mengontrol, ini semua gak akan begitu berat. Tapi kenapa bisa terasa begitu berat dan terasa menyakitkan? Karena kamunya dalam pose atau dalam mode stop, kayak gue nggak mau jalanin ini, gue nggak mau, pokoknya kamu kayak, pokoknya sakit dah, gue nggak mau, ini semua lu ya, semua yang ada salah.
ada rasa kayak gitu, walaupun nggak selalu, tapi di dalam hati kamu ada kayak gitu. Atau kamu nyalahin pasangan kamu. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Clairvoyance, healthy lifestyle. So, aku bisa bilang apa pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini adalah masa-masa dimana kamu harus melihat kenyataan, menerima kenyataan kalau kamu pun bisa salah, dan kesalahan gak hanya berasal dari luar, tapi bisa dari diri kamu sendiri. Bahkan saat ini semesta ngasih lihat, Tuhan ngasih lihat kalau memang kesalahan ada di diri kamu. Sakit, kecewa, dan itu memang harus terjadi dan harus kamu rasakan sebagai bagian perjalanan hidup kamu, dan orang lain juga merasakannya dalam porsi dan level yang berbeda juga. Kita semua merasakan hal yang sama, hanya berbeda kapasitasnya, levelnya, porsinya. So, dan kamu harus sadar kalau kamu nggak sendirian di sini. Kamu ngerasa kayak gue harus bisa, gue harus apa gitu ya. Kamu nggak ngerasa kalau ada di diri kamu atau di belakang kamu tuh ada yang menjaga kamu, yaitu Tuhan. You are not alone. Kamu nggak sendiri, dan kamu harus menjalani ini semua dan membuat hal ini semua saat kamu menjalani memang terasa seperti sendiri, karena memang itu yang Tuhan mau. Dan untuk menyehatkan kamu secara mental dan secara fisik. Okay, so I think that's all. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Okay, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.